siapa dulu, kayak siapa dulu namanya itu? Oh, paranormal bang. Iya, paranormal ini nantangin si Marcel. Dulu siapa tuh yang kemarin yang hampir duel itu siapa? Yang dulu yang lagi saya sampaikan bang, saya mau ajak dia ini katanya. Saya adu ilmu. Bentar bang. Dari situ baru kau nanti gabung sini ya. Tes. Mana sih Tes. Mat, sini Mat. Ahmad Riyadi, Ya, SMH, Managing Partner, Ranlofam. Yuk, foto dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang saya cintai, yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir. Tadi baru saja selesai gelar perkara khusus yang saya ajukan terkait dengan laporan saya terhadap saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim, yaitu dugaan memberi keterangan palsu di atas sumpah sesuai dengan pasal 242 KUHP. Kita mengkerucutkan ke sana. Tadi saya mendatangkan ahli, kemudian menghadirkan Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, Saudara Lecumanan SAMH yang juga kuasa hukum saya. Ibu Elereneti SAMH yang juga kuasa hukum saya. Begitu juga dengan Saudara Rahmat Riyadi SAMH yang juga kuasa hukum saya dan menjadi managing partner di kantor saya. Apa itu? Karena saya mencurigai, menduga penyidik tidak profesional, bahkan saya duga berpihak. Apa itu? Banyak barang bukti, data, fakta yang dikesampingkan. Karena itu saya terima kasih sekali kepada adik saya AKBP Rovan Richard Mahinu SIK selaku Kasubdit Jatandras yang sangat profesional. Pertama dari barang bukti, dari saksi yang saya hadirkan dan mengajukan gelar perkara khusus diterima oleh Kabak Wasidik dan digelar hari ini. Apa itu? Tadi dengan fakta nyata bahwa kami memaparkan bahwa satu, benar ada surat kuasa yang dilakukan oleh Iklima Kim. Yang kedua, benar ada pernyataan dia dilecehkan oleh Hotman. Ya, dilecehkan pernyataan dia, tapi kalau saya kalimat diduga dilecehkan oleh Hotman. Bahwa benar ada pencabutan kuasa. Kemudian apalagi? Benar ada surat keterangan. Kemudian apalagi? Benar ada pencabutan kuasa. Itu dijawab oleh pengacaranya yang bernama Abdul Faris Donggowi. Nah, lalu untuk memperkuat data argumentasi itu, saya hadirkan tadi ahli. Saya hadirkan juga Faris Donggowi. Bang. Nah, Faris Donggowi, beliau ini kan kalian tahu, dia kan pengacaranya Iklima Kim yang menggantikan saya, benar kan? Tapi dengan rendah hati dan dengan tulus ikhlas, Saudara Faris Donggowi berkenan menjadi saksi saya di sini. Kurang apa lagi fakta itu? Pertanyaannya, apakah benar itu Adinda kuasa saya yang dicabut Iklima Kim? Benar, Bang. Apakah benar somasi kami kepada Iklima Kim tentang mencabut kurat kuasa, terus Adinda jawab dengan AA Brother, saudara-saudara? Benar, Bang. Kalau kita buat kesaksian. Apalagi yang tidak terfaktakan. Maka saya hanya katakan poin satu, Iklima Kim. Kau perlu ingat, Hotman bukan kuat. Hotman tidak segala-galanya. Coba kalian tengok, Hotman dia bertarung dengan menantang-nantang Rocky Gerung, menantang Siat. Tapi ditantang Rasman kok nggak pernah berani ini orangnya. Tanya kalian itu. Seandainya dia mau katakan hari ini nantang saya akan kejar dia. Saya akan kejar dia. Tidak ada poin lain. Hari ini Iklima Kim harus naik sidik dan tersangka. Menyusul saudari Denis Cariesta. Berikutnya Samsul Caniago. 3 orang ini harus saya jerat secara hukum. Karena telah menghina, merendahkan saya, dan menghilangkan rezeki-rezeki yang seharusnya saya terima secara halal. Apa? Berdampak kerugian moral dan material yang tidak bisa saya maafkan. Karena itu, Iklima Kim, kau tidak datang tadi. Saya nunggu dia masih datang. Saya mau tanya, ini chattingan Hotman ke kau ini apa? Saya terima kasih. Donggowi datang, Faris Donggowi, Kementerian PPA juga datang, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ibu Ice, Ibu Anissa. Tidak ada dasar lagi untuk tidak menaikkan ini sidik dan tersangka. Kalau ini juga tidak maju,
sidik, saya akan tempuh jalur ke atas di Mabes Polri dan institusi terkait, termasuk DPR RI. Tapi saya percaya Pak Kapolda, tadi saya WA beliau, saya percaya Irwasda, saya percaya Wakapolda Suyudi, saya percaya Dirkrim Sus, percaya Dirkrimum, Jatantras, apalagi Mabes Polri akan on the track persoalan ini. Karena hukum tidak boleh kalah hanya karena permainan orang per orang dan kelompok. Saya kira itu poin pertama. Poin kedua, Denis Caryesta. Denis sudah disita Instagramnya. Dan sudah diperiksa, minggu ini untuk pemeriksaan tambahan dan segera P21 untuk disidangkan. Saya sudah katakan, sekarang karena pertimbangan anak, tapi kalau sidang wajib di Medan. Dan harus dihukum karena fakta hukumnya jelas dan saya sudah sajikan. Berikutnya adalah tentang laporan-laporan lain kepada saya terkait dengan Mabes Polri. Di Mabes Polri kita serahkan, ya Pak Lecu ya, kita serahkan kepada Kejaksaan, kepada Pak Kapolri dan Kabar Eskrim, bahwa semua sudah diperiksa dan sudah didalami. Tinggal bagaimana prosesnya kita tunggu. Adapun terkait dengan laporan terhadap saya, dugaan ijazah palsu, surat palsu, sudah digelar dan tidak terbukti perbuatan pidana. Saya sudah bicara dengan AKBP Yon Edi Winara yang kanit pada waktu itu, sekarang salah satu Kapolres Sumatera Utara, mengatakan sudah gelar. Penyidiknya juga mengatakan sudah gelar, tidak ada perbuatan pidana. Jangan paksakan ini Bapak. Kenapa? Karena saya real sebagai seorang lawyer yang tidak memalsukan apapun. Saya ketua alumni, saya doktor dan dosen hari ini juga. Saya akan raih prestasi saya, diskresi saya dengan perlindungan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar, nanti wabarakatuh. boleh. Kami baru selesai gelar perkara khusus, di mana ada pembohongan publik, ada keterangan palsu yang dilakukan oleh Iklim Hakim. Dia dia menolak bahwa dia pernah memberi kuasa. Ini persoalannya luar biasa kau Iklim Hakim. Mungkin dia merasa dia dilindungi oleh Hotman Paris. Dia bilang dia tidak dilecehkan. Dia bilang tidak pernah memberikan kuasa. Jadi yang tanda tangan itu siapa? Hantu. Ini gila loh. Jadi yang hadir waktu preskon itu siapa? Hantu. Yang hadir kepada Komnas Perempuan siapa? Setan. Jadi tolong pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan. Oh jangan kau takut kehilangan Hotman Paris karena kalian hubungan pacaran. Itu yang disampaikan oleh Hotman Paris, dia pacaran ketika gelar perkara di Mabes Polri. Mediasi di Mabes Polri. Nah dalam hal ini saya bingung. Siapa sih sebenarnya Hotman Paris? Dia bertanya, siapa kau Rocky Gerung? Dia tantang Rocky Gerung. Saya pernah menantang dia 2 hari 2 malam untuk hukum pidana dan perdata. Sampai sekarang nggak berkutik. Kok dia nantang Rocky Gerung? Tantang kita dulu baru Rocky Gerung. Dia nggak tahu siapa itu Rocky Gerung. Rocky Gerung itu senior saya. Orang hebat. Dari dulu dia menjadi aktivis, menjadi advokat LBH dan banyak prestasi Rocky Gerung sebagai dosen. Kau siapa Hotman Paris? Syukur-syukur dulu ada zaman pilot, di situ kau kaya. Jadi jangan uang kau ukur semua ya. Kita udah melihat kau berperkara 2 kali dengan perkara judi. Siapa? Narkoba. Teddy Minahasa. Tidak saya lihat kualitasmu. Kemarin di MK kau tidak berkualitas. Malu kita sebagai pengacara lihat gaya kau. Kalau kami orang kampung atau kami orang baru-baru kau senior. Menyatakan kau senior. Tapi kau tantang saya dulu ya. Saya sepakat yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa cincin kau lebih bersinar dari otakmu, sepatumu
lebih cantik, lebih ganteng sepatumu dari wajahmu. Itu memang saya syukurin. Kenapa? Saya senang itu. Itu kenyataan dan fakta. Kau sudah spesial dan segala macam, nyatanya kau tetap seperti itu. Kenapa saya melihat kau seperti jelek? Karena kelakuan kau. Sampai detik ini kau masih umbar-umbar mesum. Berdisko, berini. Selalu keluar di media. Yang bukan muhrim. Bukan istri kau cium, kau peluk. Itu bajingan kau ya. Kalau kau ingin berbuat mesum, jangan kau umbar di media. Ini semua orang menonton. Di mana kualitas kau? Di mana kualitas kau? Sekarang kau adu domba Iklimah Hakim dengan Rasman. Sehingga melecehkan seorang pengacara bisa ditersangkakan. Padahal dia sedang membela kliennya. Ini hukum yang rancu atas kelakuan si Hotman Paris. Dia bisa obok-obok semua. Dia obok-obok hukum. Dia obok-obok semuanya. Kenapa? Kau merasa kaya karena hukum pilot waktu itu kau pegang, kau kaya. Kalau tidak ada pilot, kau nggak bermutu. Saya tantang kau. Sebelum kau nantang Rocky Gerung atau Rasman Arif Nasution, kau hadapi saya dulu. Mungkin itu, mudah-mudahan semua ini menjadi terang benderang. Tolong jaga mulut kau, umur kau sudah mau dekat. Kita sama-sama sudah lanjut usia. Lanjut. Baik, ini Pak Lecumanan ini adalah kuasa hukum saya juga. Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Oh iya. Jadi biar dia jelas, karena ini fakta hukum. Silakan Pak Lecu. Kalau saya sebenarnya singkat aja Bang Rasman ya kan, karena apa artinya biar tidak terlalu lama ya Bu Ida ya. Oke. Saya terima kasih kepada Pak Kapolda, Wakapolda, Ya. kepada Pak Dir Umum ya. Dir Umum ya. Kemudian kepada yang paling spesial ini saya mau terima kasih ini Pak Kabak Wasidik Ya. Umum, Pak AKBP Hafiz Herlambang. Dialah ketika permohonan ini masuk, saya langsung WA, Iya, betul. Bang Rasman WA, nggak berapa Betul, lama langsung betul. turun undangan. Betul, betul. Ini luar biasa. Inilah polisi Polri yang presisi benar-benar. Iya. Jadi saya minta kepada para peserta gelar ini hari yang kebetulan menggelarkan, kalau bisa sudahlah on the track saja. Jangan dia ke kanan ke kiri, jangan dikokang-kokang, on the track saja. Sudah, ya kan? Karena hukum itu kan panglima, ya kan? Iya. Jangan di ke kanan, jangan ke kiri lagi. Ini gara-gara Ya. kepentingan. Gara-gara kepentingan-kepentingan, ya artinya on the track saja. Oke. Jadi dasar sudah cukup kuat. Saya katakan kepada teman-teman semua, saya tidak mungkin mendiamkan diri. Saya orangnya petarung dan saya siap perang berlanjut. Karena itu Kim harus mempertanggungjawabkan. Denis harus mempertanggungjawabkan. Samsul harus mempertanggungjawabkan. Sedangkan Hotman, up to you Hotman. Mau lanjut, come on, dimanapun. Tidak, diam kau, dan kau campur. Urusan ini maju terus. Saya kira itu. Bagaimana Hotman di sidang MK, banyaklah WA saya. Saya nggak usah komen lagi, ya kan. Kualitas macam-macam. Tapi yang pasti orang bilang, Rasman nggak bilang Pak Prabowo. 2014 saya salah satu tim hukum Pak Prabowo. Bahkan saya bersidang di mahkamah. Maaf, saya ikut paling aktif itu di DKPP. Ya. Jadi jangan orang bilang, oh ini Rasman nggak. Oh enggak, saya itu dari dulu kita. 2019 Pak Jokowi. Sekarang ya ikut. Nah jadi nggak ada masalah sih. Jadi hukum akan tegak lurus. Kemudian 2019 saya dengan Prabowo. ya beliau ini dengan Pak Prabowo. Jadi ini politik. Jangan serang-serang orang, kan dia suka nyerang orang. Ini tidak mampu, ini bodoh, ini hanya ribut kan. Jadi ini kalau menurut saya tidak perlu. Tapi kalau saya ditantangin lagi sekali lagi oleh Hotman, saya pasti datangi dia. Pasti saya mau debat. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Bang, mungkin kan ini kasus sudah dari 2020. Iya. Nah, mungkin apa sih yang bikin berlarut-larut dan baru sekarang? Itulah yang membuat saya sangat marah. Kenapa marah? Ini sudah setahun lebih. Bolak-balik. Saya dapat bocoran. Mau gelar, dapat bocoran, akan dihentikan. Saya langsung kirim surat. Jatan Ras Kasubditnya lurus, Dinda Rofan, Kabak Wasidiknya lurus, Dirkrimnya lurus, Kapoldanya lurus, Wakapoldanya lurus. Jujur saya sudah menghadap Pak Wakapolda juga, menceritakan kasus ini ya, bukan beliau intervensi. Dan ini harus jalan. Karena itu gelar perkara hari ini menjadi momentum untuk naik sidik dan tersangka.
seperti Dennis. Slow but sure, tapi pasti. Oke? Kira-kira apa sih Bang yang membuat kasus ini masih lidik belum next lidik Bang? Ya karena itu tadi mutar-mutar di situ. Seolah-olah itu macam seperti kata Rahmat tadi, apa yang disampaikan saksi kami, bahwa seolah-olah dengan tidak identik tanda tangan itu, karena itu adalah laminating, dan itu kerja robot, bukan kerja manusia langsung, maka dikatakan mengesampingkan. Tidak, tertib hukumnya jelas. Direct evidence, saksi, langsung, fakta, itu mengalahkan dari saksi surat. Ketika saksi fakta tidak ditemukan, barulah surat masuk. Makanya dalam waktu 5 alat bukti itu kan, nah yang paling ke depan itu memang direct evidence atau speak evidence. Nah, bukan indirect, bukan silent evidence. Karena itu yang data awal harus saksi. Kurang saksi apa? Yang buat kuasa udah bersaksi. Yang tanda tangan, yang menyaksikan tanda tangan kuasa udah bersaksi. Yang jawab somasi saya sudah bersaksi. Ahli sudah bersaksi. Apalagi? Oh kalau wah, tidak, kita akan kejar. Oke? Bang, tiba-tiba Ya. nantang pintu tahun di atas ring Hotman, kenapa Bang? Saya kaget juga ya. Kenapa kok saya waktu itu udah gini-gini dengan datang Vicky ke rumah saya sudah pakai sarung tinju, saya tantangin, tapi dia nggak berani jawab, betul kan? Sekarang nantangnya Rocky Gerung, saya juga heran Pak. Pak Rocky kenapa nggak berani tantang ya? Kan Pak Rocky udah pernah juga saya tengok tinju-tinju gitu kan? Ya saya harap, jadi gini, kalau satu mengatakan jago di bidang filsafat, satu lagi jago mengatakan bidang hukum, dua-dua saya kuasai, Allah yang Maha Kaya. Ya, saya S1 bidang hukum ada, saya dokter falsafah PhD. Saya memahami, ayo, Bung Hotman, Bung Rocky Gerung, ayo, saya jadi mediatornya. Setuju kalian ya? Setuju, Ada nanti siap. peserta ini, yuk. Nah, jadi saya kalau itu seru itu, jangan kok orang ini main di media sosial ya. Ayo, saya bersedia menyiapkan tempat. Saya akan cari satu tempat untuk debat, satu bidang filsafat, satu bidang hukum, kita adu. Objeknya itu boleh Mahkamah Konstitusi, boleh undang-undang yang lain, maksudnya putusan Mahkamah Konstitusi boleh putusan politik seperti apa boleh, bagaimana pendapat filsafat, ahli filsafat dari segi ilmu filsafat, putusan MK itu boleh, secara hukum boleh, kita uji, saya bersedia. Tapi saya aneh juga, kenapa kok saya nantang nggak berani ya gitu, bingung saya. Kalau boleh saya menyampaikan, nggak perlu lah dia. Kualitasnya dari Oh. situ aja dia diusir Oh, dari gitu MK, ya? dia nggak berkualitas. Iya, mau diusir nggak sempat ya? perlu lah dia ditantang-tantang Iya, gitu. iya. Jadi Nggak ada gunanya. saya kira urusan saya sebenarnya dengan Hotman ini tak penting-penting amat. Saya mengejar yang 3 orang ini, ya. Jadi saya minta Hotman, you jangan singgung-singgung saya. Kalau enggak makin terpuruk kau nanti. Karena kau sudah di mata orang netizen. Tengok tuh netizen di kolom dia. Benar nggak? Itu banyak sekali yang sudah menghujat. Nanti sadarilah itu. Ya, selama ini saya diledekin buka kolom komen. Saya buat apa? Udah nggak ada masalah kok. Jadi dia sekarang dia sudah. Masa ada kalimat monyong. Mohon maaf ini ya. Itu nggak pantas dari seorang intelektual. Tapi itulah yang terjadi kan. Siapa intelektual Bang? Kan katanya dokter cum laude. Katanya benar atau tidak pun saya nggak tahu kan. Nah, Kita meragukan juga. tapi kalau dengan Bang Rocky Gerung beda ilmu, tantang, orang jadi bingung nih. Kan gitu ya. Ibaratnya Ustadz suruh bangun jembatan, ya nggak nyambung. Tapi kalau mau dua-dua, saya ramu dari aspek hukumnya, ilmunya Hotman, saya ramu dari filsafatnya, karena saya PhD, bisa. Ayo, setuju nggak? Nah, coba tanya Bang Rocky, tanya Hotman, saya mau. Saya akan netral. Saya kesampingkan persoalan saya dengan Hotman, karena persoalan saya sekarang sudah mengkerucut ke Iklim Hakim, Dennis dengan Samsul Caniago. Oke? Selesai. Balik lagi ke Ika Bang. Kira-kira dikenakan pasal berapa Bang? 242 ayat 3. Ancaman hukumannya 7 tahun. 7 tahun. Tapi alasan Iklima nggak datang sendiri tadi mungkin seperti apa sih Bang? Ya nggak berani datang lah, mana mau datang. Mana berani dia datang, dulu juga di sana nggak berani dia. Dulu nggak datang. Nggak berani Waktu gelar dia. di Mabes juga nggak ada. Nggak datang dia. Dia nggak berani. Dia pikir Nggak datang supaya bisa main-mainin Yang hukum. perlu kalian tanya, udah berapa pacar dia sekarang? Karena saya dengar nih banyak. bener. Katanya yang AD, APK. Udah nggak lagi ya. APK udah nggak lagi katanya. Kelima ini aneh nih. Waktu dengan Hotman dia bilang dia dilecehkan. Waktu dengan saya dibilangnya katanya saya mau nikahi dia.
Nah, kemudian ini ada lagi satu pengacara, ada rekamannya loh. Pengacara saya pun sekarang apa ini sedih saya karena dia kan pengacara saya sekaligus pacar saya, tapi saya nggak dilibatkan begini. Ini kelimaannya apa nih? Ini ada rekamannya dari Gusti yang dia rekam, ketahuan semua. Jadi Iklim Hakim, makanya Iklim Hakim jangan kau kira orang yang bela kau tuh segala-galanya. Enggak, hukum tuh berjalan. Dia nggak tahu Gusti ponakan kandung saya itu, nggak mungkin mengkhianati saya. Oke, cukup.